warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. 'Arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan 'aw dhalamu dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa sadaqa rasulul karim. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ini sudah masuk di 10 pertama Dzulqa'dah. Kita berada di bulan Syahrul Hurum, bulan-bulan haram. Pada kesempatan ini, ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan mengawali dengan satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 yang saya baca di dalam muqaddimah tadi. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu, bercepat-cepatlah kamu kepada ampunan Allah, mir rabbikum, dari sisi Allah, ampunan dari Allah. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan mendapatkan surga, wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bagi kita disediakan surga, surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya rasanya pernah menyampaikan ini, tetapi mungkin agak lebih spesifik. Saya mau tanya, di masjid ini ada enggak yang tidak punya dosa? Tidak ada, punya semua. Itu saya baca. Berarti di sini banyak yang berbuat dosa? Iya. Enggak apa-apa. Yang tema saya itu indahnya taubat, dahsyatnya istighfar. Ibu-ibu, mengawali dari ayat pertama, ayat 133 dari surat Al-Imran, kita disuruh oleh Allah untuk cepat-cepat dalam rangka apa? Cepat-cepat untuk menuju ampunannya Allah. Kalau ayat ini seringkali dikaitkan oleh orang-orang dengan syawalan. Kalau setelah Lebaran kan kita mendapatkan forum silaturahim halal bi halal.
Halal bihalal itu dari satu orang yang punya salah kepada orang lain untuk saling memaafkan. Tetapi untuk urusan memaafkan itu tidak harus di bulan Syawal. Walaupun ada sebuah hadis begini, man adraka Ramadan, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, fayaghfaru lahu, lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, famata dakhalan nar, jika dia mati masuk neraka. Maka malaikat berkata kepada Nabi, fa'abdahullah, semoga Allah menjauhkan kita dari mati masuk neraka. Qultu, katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi menjawab amin. Ibu-ibu, aneh kalau ada orang setelah Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Lah, sekarang kita sudah 1 bulan lebih nih ditinggalkan puasa. Hari ini kita sudah Dzulqa'dah, berada di bulan haram. Kita ternyata dalam 40 hari ditinggal Ramadan ini, kok rasanya saya tidak seperti yang dulu ya. Ketika puasa itu ibadahnya semangat, jarang saya berlaku maksiat, baca Qur'annya itu rutin tiap hari, infaknya rutin, sholat sunnah saya bagus. Hari ini saya kok kurang. Bahkan kecenderungan kita berbuat banyak salah. Apakah itu salah karena lisan kita, dosa karena mata kita, dosa karena telinga kita, dosa karena tangan kaki kita, atau karena amanat jabatan yang kita miliki. Ada nggak dosa karena jabatan? Ada. Menyalahgunakan jabatan atau tidak menjalankan amanah. Nah, maka di sini Ibu, kalau kita sadar bahwa kita ini banyak berbuat salah, Allah pasti mengampuni kita. Yang penting di antara kita ada keinginan minta ampun. Di sini dibutuhkan sebuah komitmen ketika kita ini pernah atau sedang berbuat salah. Komitmen untuk apa? Taubat. Ibu-ibu, ketika puasa kan kita sering ya. Sering apa? Diajarkan oleh Nabi untuk memperbanyak kalimat taubat. Seperti contoh ya, pada saat kita ada di awal Ramadan, kita man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa maka diampunkan dosanya. Yang kedua, ketika kita membuka puasa, kita ada istighfar, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita istighfar. Ketika subuh atau menjelang sahur kita banyak bertobat, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kata Allah, waktu sahur itu waktu banyak-banyaklah baca istighfar. Yang kemudian ketika di akhir Ramadan kita diajarkan oleh Nabi. Kenapa Bu? Dzikir yang paling utama pada saat Lailatul Qadar untuk menyambut bulan akhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Allahumma innaka afuwun. Sesungguhnya Engkau Allah adalah Zat yang maha menyukai orang-orang yang minta ampun. Sehingga Engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, menyukai orang-orang yang minta ampun, maka ampunilah kami. Ini semua isinya istighfar. Kok ada orang yang ketika puasa selesai dia tidak dapatkan ampunan, maka matinya masuk neraka. Kalau mati, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkumul mudkhalan karima.
jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Karena kita sadar bahwa kita ini pasti punya salah. Sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Kalau kita tidur kita nggak punya salah. Yang susah itu ketika sudah bangun tidur. Ada saja yang menjadi kita, misalkan yang bangun tidur buka HP. Di HP ada orang yang kemudian membuat status. Belum kita sudah komen, pamer kemewahan ini, pamer senang-senang. Nah, kita seringkali kadang memunculkan pendapat atau memberikan komentar yang kita tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Nah, ini Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kadang terjebak dalam berbagai macam perbuatan dosa. Maka Allah menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan dosa. Dan kalau kita kemudian menjauhi perbuatan dosa itu atau tajtanibu kaba'ir, apalagi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Dan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkumul mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Karena kita sadar bahwa kita ini pasti punya salah. Sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Kalau kita tidur kita nggak punya salah. Yang susah itu ketika sudah bangun tidur. Ada saja yang menjadi kita, misalkan yang bangun tidur buka HP. Di HP ada orang yang kemudian membuat status. Belum kita sudah komen, pamer kemewahan ini, pamer senang-senang. Nah, kita seringkali kadang memunculkan pendapat atau memberikan komentar yang kita tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Nah, ini Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kadang terjebak dalam berbagai macam perbuatan dosa. Maka Allah menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan dosa. Dan kalau kita kemudian menjauhi perbuatan dosa itu atau tajtanibu kaba'ir, apalagi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita dan menjadi incarannya iblis. Ini sumpah iblis kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada iblis, faqala Allah Ta'ala, maka berkatalah Allah Ta'ala kepada iblis, wa izzati, dan demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi kesucianku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi kesucianku, la azalu firlahu, sungguh kata Allah, aku akan terus menerus untuk apa? Aghfir lahum, mengampuni mereka para hamba-hambaku, mastaghfaruni, jika dia minta ampun kepadaku. Bu, Allah itu pernah tidur enggak? Allah itu pernah ngantuk enggak? Allah itu tidak akan pernah tidur apalagi mengantuk. Allah selalu ada dan terus menerus ada sampai semua alam ini tidak ada, Allah tetap ada. Dan Allah dengan segala keutamaan dan kemuliaannya, dengan segala kebesarannya, Allah telah mengatakan pada iblis,
iblis, jika kamu bersumpah bahwa kamu akan terus-menerus menyesatkan hambaku selagi roh masih ada dalam jasadnya, maka aku pun, kata Allah, akan terus-menerus selalu mengampuni mereka selama mereka minta ampun kepadaku. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita ini walaupun Ustaz, apa saya aneh kalau ada orang setelah Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Lah, sekarang kita sudah 1 bulan lebih nih ditinggalkan puasa. Hari ini kita sudah Dzulqa'dah, berada di bulan haram. Kita ternyata dalam 40 hari ditinggal Ramadan ini, kok rasanya saya tidak seperti yang dulu ya. Ketika puasa itu ibadahnya semangat, jarang saya berlaku maksiat, baca Qur'annya itu rutin tiap hari, infaknya rutin, sholat sunnah saya bagus. Hari ini saya kok kurang. Bahkan kecenderungan kita berbuat banyak salah. Apakah itu salah karena lisan kita, dosa karena mata kita, dosa karena telinga kita, dosa karena tangan kaki kita, atau karena amanat jabatan yang kita miliki. Ada nggak dosa karena jabatan? Ada. Menyalahgunakan jabatan atau tidak menjalankan amanah. Nah, maka di sini Ibu, kalau kita sadar bahwa kita ini banyak berbuat salah, Allah pasti mengampuni kita. Yang penting di antara kita ada keinginan minta